Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Hidayah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 25404111940 yang mengajar di SD Negeri Sumber 2 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, apa kabar? Baik. Gimana kesiapannya untuk belajar pada pagi hari ini? Baik, oke. Sebelum kita mulai belajar, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Bagas. Oh ya, Bagas kenapa tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Oke. Untuk teman kita Mas Bagas yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh. Oke. Semuanya masuk berarti, Mas siapa? Arta ya. Kenapa seragamnya beda sendiri? Mas Farel, maaf ya. Oke, salah. Mas Farel kenapa seragamnya beda sendiri? Oh, belum beli, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi hari ini kalian siap mengikuti pelajaran agama? Siap. Oke. Sebelum belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mas Kamil. Silakan Mas Kamil maju. Ya, video. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mas Kamil.
Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Mas Kamil telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Kemudian kita akan melakukan pembiasaan kita setiap pagi, yaitu menghafalkan surat-surat pendek. Nah, hari ini kita akan menghafalkan surat Al-Ma'un. Kenapa? Karena di materi kelas 5 ini kita belajar tentang surat Al-Ma'un. Oke, kita menghafalkan surat Al-Ma'un sambil menyaksikan video. Hai. Seperti biasa, udah siap semuanya? Sudah. Oke, kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, kita baca tasydid bersama-sama. Shadaqallahul azim. Nah, kali ini Bu Guru akan mengingat kembali kesepakatan kelas kita yang udah kita buat kemarin. Jadi ketika nanti pelajaran berlangsung, ada yang rame, ada yang ngobrol sendiri, ada yang mainan sendiri, kira-kira konsekuensinya apa yang ingin yang mau kalian lakukan kalau ketika nanti selama pelajaran? Oke, boleh berdiri. Selain itu apa? Oh, nggak usah itu, nggak perlu. Jadi nanti ketika pelajaran berlangsung dan kalian ada yang rame, ada yang ngobrol sendiri, ada yang mainan sama temennya, silahkan berdiri di tempat duduk kalian. Dan nanti ketika ada materi pelajaran yang tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ya, bertanya. Bertanyanya dengan seperti apa caranya? Angkat tangan dengan cara yang sopan. Jangan dibiasakan untuk memotong pembicaraan Bu Guru ketika pelajaran berlangsung. Nanti silakan angkat tangan ya. Oke. Nanti kalau seumpamanya ada yang mau ke toilet gimana? Izin. Oke, berarti harus minta izin. Oke? Ya. Terus apalagi kira-kira yang perlu kita sepakati pada dalam pelajaran kali ini? Nanti ketika diskusi, kan nanti Bu Guru akan memberikan materi diskusi. Kira-kira kalau teman kalian selama diskusi itu tidak mengerjakan tugasnya gimana? Lapor ya sama Bu Guru. Oke. Nah, kita langsung ke materi. Gimana? Siap semuanya? Siap. Mau ice breaking dulu? Mau. Oke. Ice breakingnya kita tepuk dulu ya. Aku siapkan dulu. Oke. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, nah kita mengkondisikan diri kita dulu ya. Kita nyanyi dulu. Oke? Kita nyanyi dulu. Kita tepuk dulu. Oke, yuk semuanya. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Tuhanku Allah. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran.
Oke, udah siap semuanya? Sudah semangat semuanya? Bukunya, alat tulisnya semuanya sudah disiapkan? Oke, good. Nah, kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sebelumnya, di sini kira-kira anak-anak pernah mendapatkan hadiah? Pernah. Siapa yang belum pernah menerima hadiah? Angkat tangan. Oh, belum. Farel belum. Jujur nggak tuh? Oh, belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Semoga besok bisa dapat hadiah ya. Kemudian, gimana rasanya ketika kalian mendapatkan hadiah? Senang. Pernah dapat hadiah apa? Coba Mas Gani. Pernah dapat hadiah apa? Dapat buku tulis. Dalam rangka apa kamu dapat buku tulis? Karena menang lomba apa? Lomba makan kerupuk. Hah? Makan kerupuk. 17 Agustus. Oke, Mbak Jana pernah dapat hadiah? Pernah dapat hadiah apa? Oh, bolpen. Oke, karena apa dapat bolpennya? Oh, nggak tahu. Oke ya. Berarti di kelas 5 ini semuanya pernah dapat hadiah. Kalau kalian dapat hadiah berarti perasaannya senang. Siapa di sini yang pernah ngasih hadiah ke temennya atau ke orang tuanya, ke bu guru, pak guru? Oh, pernah. Pernah. Wih. Berarti kalian pernah mengamalkan berbagi. Nah, di sini kita akan belajar berbagi dalam Islam. Tapi sebelumnya kita baca tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dulu. Nah, kita baca bareng-bareng tujuan pembelajarannya. Oke, nanti satu kelompok membacakan satu tujuan pembelajaran secara bergantian. Oke, kelompok 1 dulu, angkat tangan. Kelompok 1, oke. Silakan bacakan tujuan pembelajarannya yang nomor 1 bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, 4. Memahami dan menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hidup dengan benar. Terima kasih. Kelompok kedua, silakan bacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Menyebutkan perbedaan dan kesamaan antara zakat, infak, sedekah, Dan hadiah. Kelompok ketiga, silakan bacakan. Praktikkan zakat, infak, sedekah, hadiah dengan baik dan benar. Oke, kelompok keempat, menceritakan pengalaman pribadi dalam menerima atau memberi bantuan hadiah dengan percaya diri. Oke, kita bacakan tujuan pembelajaran kita yang terakhir bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Membiasakan perilaku bukti implementasi makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan baik dan benar. Oke, terima kasih semuanya. Nah, kita langsung ke materi ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambarnya menjelaskan tentang apa ini? Berbagi. Berbaginya berbagi apa kira-kira? Siapa yang pernah dapat es krim dari temennya, dari orang tua atau dari bu guru mungkin? Oh, pernah kan? Pernah? Oke, nanti yang belum pernah dapat es krim silakan beli sendiri. Ya, perhatikan nih. Kemudian yang kedua. Nah, silakan lihat gimana menurut kalian gambar ini? Ini adalah salah satu perbuatan ria. Kenapa kok bisa disebut dengan ria? Karena memberi barang dan ingin dipuji orang. Pinter, karena berbagi tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Lihat dong. Lucu nggak?
dia memberikan sesuatu ke pengemis tapi sambil selfie, ya nggak sih? Cis, nih aku sedang berbagi nih, gitu kan. Nah, tapi dalam Islam kita diajarkan kalau ketika kita memberi, jangan sampai ada sikap yang ingin dipuji. Ketika kita memberi, berarti kita harus memberi dengan ikhlas. Nah, lanjut kita ke materi. Jadi hari ini kan kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, dalam Islam sendiri berbagi dibagi menjadi 4. Ada apa aja? Zakat, infak, sedekah, hadiah. Nah, ada 4. Kira-kira ada yang mau menyebutkan lagi? Ada satu kelompok yang pengen menyebutkan lagi berbagi dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, hadiah ada? Ada? Mas Angga, coba silakan dibaca. Berbagi dalam Islam. Bagi dalam Islam. Zakat, infak, sedekah, hadiah. Ingat semuanya? Ingat. Oke, Bu Guru tes. Ada berapa macam berbagi dalam Islam? 4. Ada 4. Apa aja? Zakat, infak, hadiah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita menonton video terlebih dahulu. Ya. Nonton video. Ya, ada suaranya apa enggak? Iya, oke. Perhatikan videonya ya. Kira-kira dengar nggak suaranya? Videonya nggak ada ya? Sorry. Mantap nih. Oke. Sebentar. Nggak ada suaranya. Sebentar ya. Udah 100%. Coba. Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tidak wajib sebagai zakat. Kita mesti menjadikan apa itu. Tapi sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Itu sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Tidak hanya uang, senyuman kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ingat, berbagi itu berbicara untuk apapun ada sedekah. Jadi sedekah itu lebih bebas ya Bu. Berbeda dengan zakat yang ada aturannya. Betul sekali Sarah. Sekarang kita adalah sesama Islam. Siapa yang tahu apa tidak berurusan dengan sedekah? Jiwa pertama sudah bagus. Itu mengeluarkan harta untuk berbicara, tapi itu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, seperti orang bilang, sepertinya apa di masjid. Atau untuk ketika sosial berbeda dengan zakat yang wajib. Tapi lebih bersifat sunnah. Jadi jangan lebih wajib. Sehingga yang mengambil sunnah. Iya kan? Sekarang kita bahas yang terakhir yaitu hadiah. Kalian semua boleh hadiah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah biasanya diberikan berpendapat sesuatu Bu. Misalnya ulang tahun. Tujuannya buat bikin orang lain senang. Tepat sekali Sarah. Hadiah memang diberikan sebagai kasih sayang atau penghargaan. Juga atau
ini, meskipun semua ini melibatkan membagi, niatnya bisa berbeda-beda. Benar sekalian, yang penting kita harus ikhlas dan tulus dalam berbagi apapun bentuknya. Semua anak dapat peran dan porsinya. Mereka merasa mengerti tentang bagi dan mengenai zakat, sedekah, infak dan hadiah. Karena itu ditutup dengan diskusi santai dan anak-anak pun bersemangat untuk mendapatkan pelajaran yang lebih Oke, semuanya tadi kita sudah membahas sebentar. Oke. Tadi gimana setelah menonton video tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Ada yang tahu perbedaannya? Perbedaannya ada yang tahu? Apa hukum dari zakat sendiri? Zakat wajib. Hukumnya wajib. Kalau infak? Tidak wajib. Sunnah. Oke, nanti tergantung kondisinya ya, situasinya seperti apa. Kalau sedekah sendiri? Sunnah, tapi bisa juga dengan senyuman. Jadi nanti kalau sedekah itu tidak harus berbentuk benda barang ya, tapi dengan perlakuan kita bisa, dengan kita senyum aja sudah termasuk sedekah. Dan yang terakhir hadiah. Kira-kira hadiah hukumnya apa? Sunnah, yakin sunnah? Bisa sunnah, bisa wajib. Bisa sunnah, bisa wajib. Oke, bisa ya. Jadi hadiah itu hukumnya tidak wajib. Ya, bukan sunnah juga, tapi tidak wajib. Ketika kalian mampu, silakan kalian memberikan hadiah. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Nah, sekarang perhatikan ini perbedaan pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat, siapa yang ingin membacakan pengertian dari zakat? Oke, silakan Mas Devan. Zakat tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk orang yang berhak menerimanya. Oke, jadi zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam. Ayo, rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam ada berapa jumlahnya? 5. Berarti kalau zakat termasuk rukun Islam urutan keberapa? Ya, pintar sekali. Ketiga. Jadi zakat termasuk rukun Islam yang mana? Termasuk tiangnya agama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah satunya zakat. Berarti zakat masuk rukun Islam, berarti wajib dilaksanakan. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Dengan syarat dan ketentuannya. Kalau ada orang Islam tapi dia mohon maaf, dia tidak mampu, dia miskin, berarti apakah orang Islam tersebut wajib mengeluarkan zakat? Tidak, tentunya ya kan, karena zakat itu nanti juga ada syarat dan ketentuannya. Gitu ya. Zakat sendiri ada yang tahu dibagi menjadi dua. Ada yang Zakat mal sama zakat fitrah. Oke, ada zakat mal sama zakat fitrah. Semuanya tepuk tangan atas jawabannya Mas Devan. Oke. Nah, zakat sendiri hukumnya wajib. Zakat dibagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Perbedaannya seperti apa nanti kita akan bahas. Tapi kita akan bahas dulu pengertian dari infak. Siapa yang ingin membaca? Oke, silahkan Mas Gani. Mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah tanpa batas dan tidak wajib. Tidak wajib. Jadi infak sendiri itu berasal dari kata nafaqo yang artinya memberikan
Kah. Hukumnya itu nanti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi haram. Tergantung nanti kondisinya. Ya. Tapi ketika kalian memiliki harta berlebih, silahkan kalian infak. Siapa di sini yang pernah infak lah? Pernah. Nah, di sekolah aja kalian diajarkan untuk berbagi, untuk berinfak. Setiap hari apa aja? Jumat sama Selasa. Oke. Oh iya, pernah nggak kalian ikut sholat Jumat, yang laki-laki nih, ikut sholat Jumat, kemudian ada kotak infak berjalan itu? Iya. Siapa yang biasanya ikut memasukkan uang infak? Oke. Jumlahnya nggak usah disebutkan ya, karena infak itu sebenarnya sesuai kemampuan, seikhlasnya ya. Apalagi kalau kalian mungkin nanti ikut pengajian terus ada kotak infak berjalan, ya seenggaknya kita bisa mengeluarkan infak terbaiknya, mengeluarkan infak terbaiknya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang sedekah. Siapa yang ingin membaca pengertian dari sedekah? Oke, Mas Kamil. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Bisa berupa harta, tenaga, bahkan senyuman. Iya, hukum sedekah itu nanti juga sama seperti infak. Bisa wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi haram. Apalagi kok bisa Bu Guru, sedekah infak bisa jadi haram? Bisa. Contohnya sedekah pakai uang pesugihan. Nah, ya kan? Itu hukumnya gimana? Haram ya. Terus kalian sedekah tapi uangnya hasil dari nyuri. Haram. Nah kan, jadi sedekah itu bisa jadi haram. Bahkan sedekah pun bisa jadi wajib ketika ada saudara kita yang benar-benar membutuhkan, tapi malah kita diem aja, kita nggak sedekah, ya itu nanti hukumnya sedekah bisa jadi wajib. Bahkan sedekah aja bisa berupa senyuman, ya kan? Nggak harus benda, nggak harus tenaga, bahkan senyuman pun bisa jadi sedekah dan dapat pahala. Oke, kok rasanya ini ya lemes banget ya? Kita tepuk dulu ya, oke? Yuk kita bersama-sama tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, takbir, surga, Oke, ditutup dengan suara dari Mas Kamil. Oke, sekarang yang terakhir, kan udah semangat lagi karena habis nyanyi ya, tolong ya. Oke, tepuk fokus. Nah, hadiah yang perempuan, siapa yang mau baca? Yang perempuan, ayo. Tadi udah laki-laki, terus yang perempuan. Bu Guru tunjuk, silakan Mbak Askia. Pemberian kepada orang lain untuk menyenangkan hati atau mempererat hubungan. Jadi hadiah itu sebenarnya tidak wajib, tapi hadiah itu adalah ya nggak sunnah juga sih, nggak wajib juga. Ya udah, ketika kamu mampu memberikan hadiah ya boleh Mas Gani seperti itu. Jadi pemberian kepada orang lain karena untuk menyenangkan, untuk memberikan suatu penghargaan. Contohnya gini, nah kalian berhasil puasa 30 hari full. Terus kalian dapat hadiah sepeda baru dari orang tua kalian. Nah, dibelikan sepeda baru karena itu bisa termasuk hadiah, ya kan? Karena kalian sudah berhasil berpuasa selama 30 hari. Contohnya lagi kemarin kita udah bikin puzzle Al-Maun ya kan? Yang puzzle-nya bagus itu nanti dapat hadiah dari Bu Guru, tapi sampai sekarang belum ya. Nanti tunggu saja ya, oke? Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Enggak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, semuanya berarti paham ya. Nah, kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada yang mau baca?
Aduh gantian, Mas Habibi dah, Mas Habibi silakan. Orang yang berhak. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Golongan Dengan orang yang berhak menerima zakat diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah At-Taubah ayat 60. yang arti sesungguhnya zakat itu Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang kalian bisa baca sendiri artinya, yang tadi sudah juga dibacakan oleh Mas Habibi. Oke, lihat nih. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? 8 yang disebut dengan mustahik. Nah, disebut juga dengan mustahik. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Di sini ada gambar nih, 8 golongan yang berhak menerima zakat, ya. Oke, silakan dibaca Mas Gani. Yang paling ujung ada siapa? ada fakir, Oke, sebentar. Mas Kamil. miskin, Terus Mbak Indah, amil, Mbak Latifah. Yang tengah. Musafir. Oke, Mas Angga. Fisabilillah. Oke, Mas Arta. Mu'alaf. Karena Mas Abi udah baca ya. Mas Oso. Gorim. Terus Mas Devan yang terakhir. Budak atau hamba sahaya. Oke. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham ya pengertian zakat, infak, sedekah, sama hadiah? Sudah. Oke. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan juga sedikit tentang perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang tadi di awal sudah kita bahas kan, kalau zakat itu dibagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Mal sendiri itu artinya harta. Berarti kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Kalau zakat fitrah itu biasanya berupa bahan makanan pokok. Contohnya apa? Nasi. Ya Allah, sebelum diolah jadi nasi itu apa namanya? Beras, tepung, gandum, terus susu. Aduh. Itu nanti bahan makanan pokoknya itu kan tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau kalian tinggal di luar negeri, di Eropa, yang setiap hari makannya pakai roti, berarti bahan makanan pokoknya pakai gandum. Tapi karena di Indonesia kita makan nasi, berarti bahan makanan pokoknya beras. Bisa juga jagung, ya nggak sih? Sagu. Nanti kalau kalian tinggal di daerah yang NTT, NTB, ya Papua, nanti menyesuaikan. Jadi kalau zakat fitrah itu biasanya berupa bahan makanan pokok yang biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Oke? Kira-kira minimal zakat fitrah itu berapa? Minimal 2,5 kilo. Iya, pintar sekali. Berapa? 2,5 kilogram. Seumpamanya Bu Guru pengen berzakat 10 kilo gimana? Boleh nggak? Boleh. Malah
bagus karena minimalnya aja 2,5. Tapi ya zakatnya harus sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Kalau dia orang miskin ya berarti dia nggak wajib untuk berzakat. Begitu, malah dia berhak karena dia orang miskin. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Mal tadi apa tadi artinya? Harta. Berarti zakat harta. Zakat harta itu nanti bisa berupa uang, hasil pertanian, hasil perdagangan, peternakan seumpamanya contohnya Mas Daren punya peternakan sapi ya nggak sih? Banyak sapinya ada 200 gitu. Apakah Mas Daren berhak untuk mengeluarkan zakatnya? Berhak gitu kan. Apalagi zakat sendiri tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki supaya hati kita menjadi tenang, tentram juga bisa. Jadi kan harta yang kita punya harus dibersihkan dengan cara apa? Zakat. Oke, ini contohnya. Contoh perilaku zakat, infak dan sedekah dan hadiah nih, ya kan? Ada yang mau baca? Mbak Lingga, silakan. Contoh perilaku zakat, infak, sedekah dan hadiah. Zakat, cara zakat fitrah saat Ramadan. Sudah cukup nisab atau haulnya. Oke. Yang infak silahkan dibaca Mbak Indah. Bang untuk pembangunan masjid, infak kota amal di sekolah. Oke, yang kemudian yang sedekah silahkan dibaca. Yang belum baca siapa? Mbak Latifah. Oke. Mungkin bantu teman tanpa pamrih. Hadiah ulang tahun kepada teman, kepada guru atau orang tua. Oke, sekarang siapa yang pernah melakukan keempat ini? Pernah infak, pernah sedekah, pernah memberikan hadiah? Siapa yang pernah? Oh, iya, infak doang. Berarti beri hadiah nggak pernah? Enggak pernah? Pernah kan? Pernah kan? Iya kan? Pernah berinfak? Pasti, ya kan? Setiap Selasa, Jumat, ya kan? Sedekah pernah nggak? Pernah. Temen kamu sedih, kamu senyum. Gitu. Itu aja udah sedekah tuh, lihat senyumannya. Hadiah. Siapa yang pernah memberi hadiah, pernah menerima? Nah, hadiah ya. Jadi hadiah itu biasanya nggak harus ke orang yang kaya, ke orang yang miskin. Tapi biasanya orang yang kaya pun, yang kaya tuh bisa memberikan hadiah. Contohnya siapa kemarin? Willy Salim. Oke, Willy Salim kasih hadiah ke siapa? Mbak Imbong. Ke Gaza. Apa itu Gaza? Nggak tahu aku. Oh, Bu Guru nggak tahu sih. Palestina. Oh iya, oke. Nah, jadi setelah kalian setelah kalian mendengar penjelasan dari Bu Guru tentang berbagi dalam Islam, Bu Guru kasih tugas untuk kalian. Jadi tugasnya di sini ada soal cerita. Nah, ada soal cerita. Dan Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian nanti bersama kelompoknya mendiskusikan soal cerita di sini. Kemudian nanti kalian tuliskan jawabannya di lembar jawaban yang sudah disediakan, ya. Jadi nanti diskusi ya. Oke. Silahkan kalian diskusikan. Itu soal ceritanya ada 2 lembar, jadi nanti bisa didiskusikan. Ada yang mendiskusikan, ada yang menulis, ada yang menyumbangkan ide pikirannya. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, ya. Silahkan kalian diskusikan soal ceritanya. Nanti setelah kalian berdiskusi,
setiap kelompok harus membacakan soal ceritanya beserta hasil dari diskusi kalian. Ya kan? Hasil dari menjawab dari soal cerita tersebut nanti kalian presentasikan. Iya? Iya, silakan. Jangan lupa tuliskan nama anggota, kemudian sama kelompok berapa. Ya. Silahkan diskusi, oke? Nanti jika ada yang kurang paham terkait diskusinya, terkait soal ceritanya bisa ditanyakan. Kalau ada yang nggak masuk ditulis nggak namanya. Yang tidak masuk tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Itu ya, oke? Diskusi. Ayo Mas Farel ikut diskusi. Ayo diskusi. Iya. Oke. Permasalahan yang dialami adalah pendidikan. Ada yang nggak paham? Ditanyakan ya. Oke. Mendapatkan soal cerita tentang apa? Tentang apa ini? Berbagi. Tentang apa? Hadiah, zakat, infak atau sedekah? Siapa yang mendapatkan soal cerita tentang zakat? Angkat tangan. Kelompok berapa? Yang tentang zakat. Oh, kelompok 2. Yang sedekah kelompok 4. Yang hadiah kelompok berapa? Oke. Kemudian yang terakhir apa? Infak? Oke. Iya. Tolong diskusikan dengan baik. Kalau ada soal ceritanya yang kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Guru. Ayo, bisa langsung dituliskan saja. Ya, bisa langsung dituliskan. Yuk. Itu kan ada 4 pertanyaan, mungkin satu orang bisa mendiskusikan jawaban yang nomor 1, nomor 2 bisa yang lainnya bisa mendiskusikan jawaban yang nomor 2, gitu. Bisa. Oh ya, oke, good. Jangan lupa setelah kalian berdiskusi, nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya terkait soal ceritanya di depan. Hai. Kira-kira ada kesulitan? Oh ya, boleh. Ya, oke. Oh, boleh, ya. Guencana, nggak apa-apa. Diskusi, ya, tinggal dituliskan saja. Ayo cepet Kamil minumnya. Yuk. Bu, kelompok 3 mau tanya. Boleh? Boleh. Ayo tinggal tuliskan hasil diskusinya. Tuliskan. Iya, tuliskan. Bisa gantian menulisnya, bisa. Nanti yang siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan angkat tangan ya.
yang udah siap. Bu, aku udah siap Bu Guru untuk maju untuk presentasi di depan. Gitu. Silahkan maju. Ya kamu senyum-senyum aja loh. Ayo. Kira-kira ada yang kesulitan nggak? Nggak. Nggak terlalu, oke. Iya. Apa? Oh, udah makan MBG tadi. Ayo, pusing, please. Jangan pusing dulu. Udah selesai? Udah. Belum. Ya. Udah selesai? Boleh. Kalian tuh. 4. Kira-kira ada yang kesulitan nggak sama soal ceritanya? Tidak. Easy. Oh ya, mudah. Oke. Ya. Oh ya, kelompok 3 sudah selesai. Oke. Kelompok yang lainnya? Sedikit lagi. Oh ya, oke. Ini baru selesai. Ya. Kelompok 1 sudah selesai, Bu. Oke, kelompok 1, kelompok 3 sudah selesai. Semangat. Oh. Nggak usah. Ditaruh aja, iya. Ayo kelompok 1. Oh, 1 sudah. 2 dan 4 sudah. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 sudah? Belum. Oke. Nanti kalian bacakan, kalian bawa ya. Kalian bawa ininya. Ada 2 lembar. Jawaban sama ini contohnya, ini jawaban. Terus ini ada soalnya, kalian nanti bawa ya. Yang satu bawa apa? Jawaban, yang satunya bawa soalnya. Nanti kalian maju ke depan, dibacakan soalnya, kemudian kalian jawab. Tidak perlu. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Oh iya. Maju dulu. Oke. Sekarang aja. Yang belum selesai kelompok berapa? Ayo, jangan lama-lama. Jangan lama-lama coba. Yo, ada yang kesulitan, Po? Yang mana yang kesulitan? Oke. Nggak sabar pengen maju. Thank you also.
Enggak perlu, dituliskan di lembar jawabannya saja. Langsung dituliskan di lembar jawabannya ya. Jadi soal ceritanya nggak itu kan ada ininya, nggak perlu dituliskan. Sudah, oke. Yang belum selesai kelompok 2. Oke, karena semuanya sudah selesai ya. Kita anggap sudah selesai semuanya. Sudah. Nah, tugas kalian adalah mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Yang ingin maju dulu kelompok berapa? Oke, kelompok 1 dulu silahkan maju. Berempat maju. Bacakan soal ceritanya dan jawabannya. Nanti silahkan kelompok lain bisa menanggapi. Jangan taruh kepala di atas meja. Nanti bisa menanggapi ya. Yuk, dibacakan Mbak soal ceritanya. Dibacakan ceritanya Mbak, dibacakan ceritanya yang keras. Ceritanya dibaca dulu, ceritanya. Pemberian hadiah. Rina dan teman-teman kelas 5C ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Bu Wati, guru mereka yang sangat baik dan sabar. Mereka sepakat untuk mengumpulkan uang bersama dan memberi hadiah berupa tas cantik yang seharga 150.000. Namun, tidak semua teman kelas setuju. Beberapa dari mereka merasa harga hadiahnya terlalu mahal karena uang jajan mereka terbatas. Sementara yang lain tetap ingin memberi tas tersebut. Sebagian bentuk rasa menyayangi dan terima kasih. Karena perbedaan pendapat itu, akhirnya mereka jadi bingung dan belum bisa membeli hadiah apapun. Oke, pertanyaan nomor 1. Jawaban nomor 1, hadiah terlalu mahal. Oke, yang nomor 2. Mengapa sebagian siswa tidak setuju dengan rencana membeli tas seharga 150.000? Karena uang jajannya terbatas. Membeli hadiah yang lain yang sesuai dengan kemampuan atau bisa membeli hadiah harganya lebih murah. Apakah menurutmu hadiah harus selalu mahal? Jelaskan lebih dulu. Tidak, karena hadiah itu yang penting manfaatnya dan keikhlasannya dari yang memberikan hadiah serta menyulitkan, tidak menyulitkan. Oke, sudah? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh. Jawaban nomor 2. Karena uang jajannya terbatas. Oke. Semuanya berikan tepuk good job. Good job. Good job. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Oh, belum. Kelompok 3. Dibacakan soal ceritanya. Di kelas 5B, guru mengajak semua siswa untuk ikut bersama anak-anak yang kurang mampu. Setiap siswa diminta membagikan dua bentuk sebesar beberapa sederhana. Namun beberapa sederhana itu merasa menerima ada yang ikut, ada yang ikut, tapi tidak punya uang untuk lain seperti membeli alat tulis atau
Oke, sudah? Oke, semuanya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nomor satu apa tadi jawabannya? Permasalahannya tentang apa? Jawabannya? Ya. Iya. Oke, sudah? Sudah cukup, iya? Nomor tiga. Solusinya gimana? Infaknya seikhlasnya, semampunya, jadi tidak dipaksakan. Oke, terima kasih kelompok 3, semuanya tepuk, good job. Good job. Oke, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Ayo. Agak ke tengah coba, jangan mepet-mepet. Nah, oke. Biar nggak terlalu kena cahaya. Oke, dibacakan soal ceritanya yang keras. Yang lain tolong dengarkan. Apa permasalahan yang dialami Dina dalam cerita ini? Rumah tetangga Dina sedang kesulitan karena hujan deras menyebabkan rumah mereka bocor. Mengapa Dina ingin memberikan sedekah kepada tetangganya? Karena tetangga mereka yang keluarganya sedang kesulitan karena hujan deras menyebabkan rumah mereka bocor. Bagaimana cara Dina membagi uang jajan agar bisa membantu tetangganya dan tetap punya uang untuk keperluan sekolahnya? Apa, Mbak? Yang keras? Oke. Yang keempat? Menurut kamu, apakah sebaiknya Dina tetap memberikan sedekah walaupun uang jajannya terbatas? Jelaskan alasannya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya? Nomor 3. Uangnya bisa disisihkan setengahnya atau uang untuk membantu tetangganya dikumpulin dulu, kalau sudah cukup baru diberikan ke tetangganya yang kesulitan itu. Oke, Mas Arta, ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Sama, sudah ditanyakan. Oke, sudah cukup? Sudah paham? Sudah, ayo semuanya tepuk, good job. Terima kasih. Oke, kelompok
kelompok yang terakhir. Ayo silakan maju yang terakhir yuk. Dibacakan soal ceritanya. Iya, orang Azab orang kaya tapi pelit. Rahmat adalah tukang gaji. Dia adalah orang yang sangat kaya. Setiap tahun usahanya selalu makin besar dan hartanya semakin banyak. Namun Rahmat tidak pernah membayar zakat karena dia merasa semua harta itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ani sering mendengar dari orang tuanya bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang Islam yang mampu agar harta menjadi bersih dan bisa membantu orang yang membutuhkan. Suatu hari ada tetangga mereka yang kesulitan sudah bekerja banyak warga yang membantu, tapi karena tidak sendiri, Ani pun menjadi bertanya mengapa ada orang yang sudah kaya tapi tidak mau berbagi. Nomor satu, apa permasalahan terjadi dalam cerita tersebut? Rahmat adalah orang yang kaya yang hartanya semakin banyak dan setelah untung besar tetapi tidak pernah membayar zakat. Menurut kamu, mengapa Rahmat seharusnya membayar zakat? Karena Pak Rahmat adalah orang yang mampu, apalagi terkaya sudah banyak. 3. Apa akibat jika orang kaya seperti Rahmat tidak mau berzakat? Kalau ada orang muslim yang kaya tapi tidak mau zakat, hukumnya dosa besar karena zakat itu hukumnya wajib. 4. Bagaimana perasaan hati melintas jika Pak Rahmat dan jika itu kami saran apa yang bisa kami rasakan Andi pun jadi bertanya-tanya, mengapa ada orang yang sudah kaya tidak berbagi? Sudah? Sudah cukup? Oke, semuanya terima kasih. Tidak ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak. Oke, silakan duduk yuk semuanya, tepuk good job. Good job. Silakan duduk. Jadi untuk yang terakhir tadi ada orang kaya tapi pelit. Dia sudah kaya tapi dia tidak mau berzakat. Berarti gimana hukumnya? Dosa. Nah. Oke, semuanya sudah? Silahkan dikumpulkan hasil diskusinya. Satu orang saja maju ke depan. Terima kasih. Dibenerin dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Lo nggak apa-apa disimpan aja. Terima kasih. Nah, setelah kita belajar tentang hidup lapang dalam berbagi, yang mana dalam Islam berbagi dibagi menjadi 4 macam. Apa aja? Oke, pesan moralnya apa? Kita baca bersama-sama. Harta kita adalah milik mereka.
jadi dalam Islam kita diajarkan untuk berbagi. Karena dengan berbagi kita dapat membantu orang yang kesulitan, ya enggak? Karena berbagi merupakan perilaku terpuji. Dengan berbagi, harta kita tidak akan semakin dikit, tapi harta kita akan semakin banyak. Harta itu tidak selalu tentang uang ya. Bisa dengan kesehatan. Kamu makin pintar, kemudian kamu diberi kelancaran dalam belajar, kemudian setiap ada bencana alam kamu bisa selamat gitu loh ketika ada bencana seperti itu. Jadi itulah manfaat dari sedekah, dari berbagi. Karena sebagian harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Oke. Kita mau nonton video ya. Kita mau nonton video. Ya nggak sih? Karena kalian ngerasa bosan kita nonton video. Nah, ini ada video tentang sedekah jariyah. Kok nggak ada suaranya? Oke, semuanya sudah? Ya kan? Nah, kita akan melakukan refleksi karena tadi kalian sudah mendengarkan materi dari Bu Guru, sudah menonton video, kemudian sudah berdiskusi tentang soal cerita ya kan? Nah, sekarang Bu Guru minta kalian untuk menuliskan refleksi diri kalian. Nanti setelah selesai silahkan dikumpulkan. Nah, refleksinya nanti kalian bisa berikan tanda centang sesuai sikapmu menjadi anak yang gemar berbagi. Memberikan tanda checklist saja ya, sesuai dengan keadaan kalian. Daren. Iya, tinggal dikasih checklist saja. Yes. Diberikan nama, iya, jangan lupa diberikan nama ya. Maaf, pakai tangan kiri. Kurang satu.
spesial. Jangan lupa diberikan namanya. Setelah selesai langsung dikumpulkan. Yang sudah selesai angkat tangan Bu Guru, sudah selesai gitu ya. Apa? Namanya Gani gitu. Dulu saja nama panggilan. Bu Guru udah hafal. Apa? Oh iya, sebentar. Terima kasih. Udah yang sudah selesai lagi. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Also. Terima kasih. Kan suka membantu teman yang kesulitan, saya memberikan sebagian uang. Oke, terima kasih. Gimana rasanya setelah mengisi refleksi diri? Kira-kira sesuai dengan kondisi kalian? Iya. Taruh aja, taruh di atas meja. Nanti Bu Guru ambil. Oke. Jangan taruh kepala di atas meja. Nah, setelah menuliskan refleksi diri, ini ada tugas dari Bu Guru. Kalian ada pilihan ganda 5 soal dan ada pilihan isian singkatnya 5 ya. Jangan lupa diberi nama kalian masing-masing. Oke. Nanti Oso bisa melihat Devan ya. Ya. Ini Daren bisa melihat Luffy ya. Iya. Apa? Ya, sebentar. Nah, cukup. Ada yang belum dapat? Seperti biasa, yang sudah selesai, angkat tangan, silakan kumpulkan di depan. Refleksi. Kira-kira ada yang kesulitan tidak? Mudah? Ada yang kesulitan nggak? Kalau ada yang kesulitan bilang, Bu, ini nomor ini. Jangan lupa tuliskan nama kalian. Apa? Nomor 6, pemberian bahan makanan pokok yang hanya diberikan pada saat malam Idul Fitri dinamakan zakatnya. Zakat itu dinamakan dengan zakat apa kira-kira? Ketika dikeluarkan pada saat malam Idul Fitri.
Yes, that's right. Sudah? Nomor 7. Nomor 7. Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan apa tadi? Yes, ada. 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 Orang yang mengeluarkan zakat, Iya. Yang sudah selesai angkat tangan? Oke. Ada lagi? Boleh lihat. Oh ya, terima kasih Mas Ozo. Ya. Oh. Oh ya. Oh. Orang yang mengeluarkan zakat. Kadar minimal zakat fitrah itu berapa kilogram? Tadi udah kita bahas. Ya oke. Mu'alaf itu apa? Yang nomor berapa? 10. Salah satu golongan orang yang mendapatkan zakat adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Mu'alaf itu apa? Disebut apa mu'alaf itu? Terima kasih. Alah diskusi. Oke, bisa. Terima kasih. Oh ya, oke lah. Oh ya. Terus dia punya Sudah. Terima kasih. Hah? Kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Darren sudah selesai. Terima kasih. Terakhir. Oke, semuanya sudah selesai? Ya, silahkan rapikan buku kalian. Iya, sudah selesai belum? Iya, kumpulkan maju ke depan. Sini. Aku lupa, kamu ketinggalan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jana. Semuanya sudah siap? Belum. Oke. Silakan Mas Luffy dipimpin doa. Kita menutup pelajaran dengan doa bersama. Wa arinal batila warzuqna istinaba subhanakallahumma wa bihamdika
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Selamat ya Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Oke. Kita nyanyi dulu yuk ya. Oke, semuanya. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayi ilal liqa. Akhiran ma'an najah. Syukur Ustazah. Oke semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Tetap jangan lupa besok minggu depan kita akan membahas tentang hikmah berzakat, hikmah bersedekah, hikmah berinfak, dan juga hikmahnya kita memberikan hadiah. Oke, mohon maaf jika Bu Guru ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.